Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, perkenalkan saya Ina Susilawati, saya pengelola program tuberkulosis di Dinas Kesehatan Kota Depok. Ketemu lagi dengan Info Podcast kolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Sobat Healthies, di episode kali ini kita akan membahas terkait penyakit tuberkulosis. Seperti kita ketahui, di setiap tanggal 24 Maret kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Untuk Kota Depok di tahun ini kita memiliki tema yaitu investigasi untuk eliminasi TBC, selamatkan Kota Depok. Baik Sobat Healthies, hari ini kita telah kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah seorang klinisi dan juga sebagai ketua atau koordinator dari Koalisi Organisasi Profesi untuk Tuberkulosis di Kota Depok, yaitu Dr. Lucy Nursilawati Samsi, spesialis paru. Baik, selamat datang Dr. Lucy. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah, Mbak Ina. Ya, baik, terima kasih, Dok. Dr. Lucy, terima kasih sudah hadir di podcast Dinas Kesehatan Kota Depok hari ini, Dok. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis, kita ingin sharing ya, Dok, dengan masyarakat Kota Depok terkait dengan penyakit tuberkulosis Kota Depok, di Kota Depok gitu, Dok. Mungkin kita ketahui, Dok, pada masa pandemi ini ya, banyak kendala yang dihadapi, terutama kita dalam penemuan kasus tuberkulosis di Kota Depok. Baik, Dok, mungkin kita di sini akan sharing terkait tuberkulosis. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan pertama, Dok. Mungkin tadi juga diperkenalkan Dr. Lucy sebagai ketua atau koordinator dari KOPI-TB Kota Depok. Nah, terkait KOPI-TB itu apa sih, Dok, ya, Dok? Jadi memang KOPI-TB ini suatu lembaga yang memang resmikan oleh wali kota untuk berkolaborasi dengan dinas kesehatan, yang perkumpulannya isinya adalah semua profesi ya. Jadi profesi kesehatan ya, spesialis penyakit dalam, penyakit anak, penyakit paru, kemudian juga dari laboratorium ya, kemudian juga farmasi, dan semua yang terkait di dalamnya itu dalam untuk mengendalikan atau mengawasi bagaimana tata laksana TB, serta juga bagaimana kita mengendalikan kasus TB di Kota Depok. Seperti itu, Mbak Ina. Iya, baik, Dok. Berarti memang kita bersama-sama ya, Dok, untuk mengendalikan TB di Kota Depok itu. Jadi tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, tidak bisa dilakukan oleh spesialis paru saja, seperti itu ya, Dok ya. Betul. Ya, baik. Mungkin kembali ke tema di hari ini, Dok, terkait dengan penyakit TB. Mungkin bisa disampaikan, Dok, terkait penyakit TB itu sebetulnya penyakit apa sih, Dok? TB singkatan dari tuberkulosis ya, tuberkulosis yang berasal dari kuman ya, namanya Mycobacterium tuberculosis ya. Iya, Dok. Jadi memang TB ini karena menular, dan kita sudah lama sekali mengenal TB sejak ditemukan oleh Robert Koch tahun 1883, tetapi pengentasannya itu sangat terlambat dan sulit, sehingga memang perlu kolaborasi melalui KOPI-TB juga mungkin dengan kader ya, melalui PPTI ya, Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, sehingga memang TB ini yang harus diketahui dan terus-menerus ke masyarakat agar masyarakat mengenal TB dengan baik dan bisa juga membantu kita untuk bisa mengentaskan TB, seperti itu. Iya. TB adalah kumannya Mycobacterium tuberculosis itu basili yang sangat kecil ya, yang memang sudah mudah diketahui ya di puskesmas maupun di paskes yang lanjutan, sehingga memang diagnosis TB mudah sekali ditemukan. Tetapi bagaimana kita menemukan pasien TB dan dituntaskan, itu yang tugas kita ya, Bu Ina, seperti itu. Ya, baik. Berarti dari tadi ya, penyakit TB adalah suatu penyakit menular ya, Dok, yang memang karena menular akhirnya jadi sulit memang untuk kita tuntaskan, seperti itu ya, Dok ya. Baik, terkait tadi dengan penyakit TB, Dok, gejalanya apa saja, Dok, kalau dari penyakit TB itu? Ya, memang penyakit TB ini hampir banyak presentasinya menyerang sistem pernapasan, seperti COVID juga sebenarnya ya. Jadi memang gejalanya adalah yang sering kita alami adalah
Demamnya memang tidak seperti demam seperti penyakit yang lain, itu subfebrile kalau bahasa medisnya ya. Jadi di bawah 37 tetapi pasiennya tidak merasa fit ya, kayak seperti bahasanya kalau ditanyakan gerges atau meriang, karena masuknya suatu infeksi dalam tubuh kita menimbulkan suatu reaksi yaitu meriang atau gerges. Kemudian ada batuk, baik batuk kering maupun batuk berdahak ya, tergantung di mana kuman itu berada. Kalau bisa hanya di saluran pernapasan mungkin dia tidak sampai berdahak ya. Bila mana kalau pasien itu sampai batuk berdarah, tentunya kumannya mengenai daripada pembuluh darah yang ada di paru-paru. Nah, itu mungkin akan jadi gejala batuk darah. Kemudian juga bisa juga sampai sakit kepala ya. Kadang sampai saking ringannya gejalanya batuk dan juga demam yang meriang, akhirnya lama-lama pasien turun berat badannya. Tidak diketahui oleh pasien secara tidak sadar. Kadang-kadang orang lain yang mengerti, kok kamu menjadi kurus seperti itu kan. Iya. Sehingga kalau bila ada mana gejala seperti itu, alangkah baiknya langsung kita memeriksakan pada fasilitas kesehatan yang terdekat untuk bisa memeriksakan apakah kita menderita TB apa tidak, seperti itu. Nah, kita ketahui kalau gejala-gejala tersebut itu memang tidak hanya TB kan ya dok, banyak juga penyakit lain seperti COVID tadi kan hampir sama berarti ya dok, gejala batuk, demam seperti itu. Nah, kalau kita ingin tahu dok, kalau kita ini batuk karena TB atau bukan, nah itu apa yang harus kita lakukan dok untuk memastikan gitu? Ya memang sebagian besar TB mengenai sistem pernapasan, tentunya kita satu yang paling penting adalah mengecek dulu sputum kita, dahak kita, karena memang itu sudah masuk dalam keadaan screening TB ya, Bu Ina. Jadi wajib itu kita dahak. Kalau seandainya memang positif, ya memang kita lanjutkan dengan pemeriksaan ronsen. Bila mana juga negatif juga dilanjutkan dengan pemeriksaan ronsen. Karena kan kepositifan daripada dahak itu tergantung lesinya kan. Makin lesi itu dekat dengan saluran pernapasan sehingga dia menghasilkan suatu kepositifan dari dahak, bisa juga dia jauh dari saluran pernapasan sehingga batuknya memang TB tetapi dia tidak menghasilkan suatu dahak yang positif. Jadi yang memang satu adalah ya Bapak Ibu lakukan adalah cek dahak di paskes terdekat seperti puskesmas atau yang terdekat sama Ibu, klinik atau rumah sakit. Kedua, lanjutkan dengan pemeriksaan ronsen. Nah, jika kita misalnya sudah terdiagnosa sebagai pasien TB, pengobatan untuk penyakit TB itu seperti apa sih dok? Ya, pengobatan TB sebenarnya memang kita harus mengacu pada PNPK. Jadi setiap pengobatan di Indonesia ini sudah ada pedomannya ya Bu Ina terpusat dan disahkan oleh Menteri Kesehatan ya, sehingga menjadi suatu pedoman yang fix ya, yang memang sudah sudah jelas gitu ya. Jadi memang tidak bisa menurut daerah Bandung atau daerah Jakarta atau daerah Papua, tidak bisa. Di satu adalah ketentuan dari Menteri Kesehatan. Betul. Nah, pengobatan TB itu sebenarnya sekarang ada yang gratis ya, ada tidak berbayar. Karena kepedulian dari pemerintah pada masyarakat sehingga program itu menjadikan mudah didapat dan mudah disembuhkan dengan program yang ada seperti itu. Dan jadi memang obatnya adalah ada pengobatan yang pasti ada dua kriteria, yaitu fase eradikasi pembunuhan kuman, biasanya 2 bulan pertama Mbak Ina, kemudian melanjutkan di fase lanjutan, yaitu untuk maintenance dan perawatan untuk mengentaskan pasien dari TB terhadap kuman-kuman yang memang khawatir dorman atau tidur ya, sehingga memang kita yakin bahwa TB dengan pengobatan 6 bulan atau 8 bulan tuh di akhirnya adalah perbaikan dahak yang negatif, perbaikan ronsen, juga perbaikan dari gejala klinis Bu Ina, seperti itu. Gitu. Ya. Baik, nah pada kita ketahui dok, kalau kita mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama ya dok ya, kan ada ada efek samping atau ada risiko itu. Apakah itu berpengaruh dok terhadap badan kita kalau kita minum obat dalam jangka waktu yang lama dok? Tentunya memang obat TB itu semua isinya ada antibiotik ya. Dari program pemerintah itu sudah dalam bentuk KDT ya Mbak Ina, kombinasi dosis terpadu. Betul ya. Jadi memang ada farmasi yang memang menemukan bahwa supaya tidak banyak obatnya dibuatlah KDT, kombinasi dosis terpadu, sehingga dalam satu tablet itu tersekat-sekat terpisah-pisah dengan mengandung 4 antibiotik di fase awal ya, fase eradikasi atau pembunuhan kuman. Sedangkan di fase lanjutan terdiri dari 2 antibiotik. Itu memang
salah satu kecanggihan daripada kefarmasian ya, Bu Ina. Nah, dari situlah nanti kita pengobatan TB itu disesuaikan dengan berat badan ya, Bu Ina ya. Disesuaikan dengan berat untuk badan. dosis minumnya ya dok Iya, ya. kita Jadi nggak tidak bisa sama setiap orang iya, ya dok. tidak bisa kita sesuai dengan keinginan pasien. Takut mual, takut muntah, tidak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan berat badan ya, Bu Ina. Sesuai dengan supaya akan optimal dari pengobatan TB. Tetapi memang kadang beberapa di lapangan itu ada efek samping. Efek samping yang memang kita tidak inginkan. Tetapi bukan berarti ada efek samping itu menjadikan putus berobat. Masih ada suatu cara, yaitu titrasi, kita adaptasi dengan pengobatan TB sehingga pasien tetap sembuh, tetapi efek samping juga tertangani dengan baik. Ya, efek sampingnya memang ada sih, Mbak Ina. Jadi setiap obat itu semua mempunyai efek samping, tapi tidak memundurkan kita tidak berobat ya. Rata-rata adalah mual muntah untuk awalan biasanya ya. Setelah seminggu pertama, 2 minggu pertama bisa menjadi adaptasi, akhirnya terima. Ada yang alergi terhadap obat-obatan ya, jadi kulitnya seperti kayak tampek, atau mungkin ringan saja, cukup dengan herosin, dengan kaladin gitu ya. Ada yang memang sampai kalau sudah mual muntah sampai kekuningan matanya, itu wajib harus lapor pada dokternya dan curhat ke dokternya dengan bagaimana perasaan setelah makan obat TB ya. Kemudian juga ada yang memang pegal-pegal ya, ada juga yang seperti kesemutan. Juga ada yang memang sampai pasiennya itu merasa demam seperti kena virus seperti ini. Tetapi itu semua bukan berarti menghalangi, Mbak Ina. Ada ada trik khusus yang membuat DPJP itu atau dokter yang mengobati TB itu bisa menenangkan semua keluhan efek samping itu ya, bukan berarti putus ya Bu Ina ya. Gitu. Berarti kalau pasien sedang melakukan pengobatan mengalami suatu reaksi yang memang menjadi mengganggu oleh dirasa mengganggu oleh pasien tersebut. Jadi memang sebaiknya tidak langsung menghentikan pengobatannya secara mandiri ya dok, tapi harus kembali ke dokternya. Disampaikan curhat tadi istilah dokter Lucy seperti itu ya dok ya. Menyampaikan apa yang dirasakan setelah mereka minum obat seperti itu ya dok ya. Nah untuk kasus hal seperti itu kan memang risiko putus itu sangat besar ya dok ya. Selain memang jangka waktu minum obat yang cukup panjang, nggak kebayang lah dok, 6-8 bulan memang butuh semangat ya dok ya dari si pasien tersebut untuk sembuh, apalagi dengan adanya efek samping yang dirasakan oleh pasien tersebut. Adakah dok suatu strategi mungkin yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan atau memang sudah ada tadi yang dokter Lucy sampaikan ada di suatu pedoman ya dok ya yang bentuknya peraturan Menteri Kesehatan dalam menangani kasus-kasus pengobatan TB hal-hal seperti ini dok, selain si pasien itu wajib minum obat dok? Ya Bu Ina, memang sih pengobatan TB itu kan 6-8 bulan ya, jadi memang panjang, jadi memang rawan untuk putus berobat ya, betul, karena kalau putus berobat kan jadi masalahnya yang lain ya, jadi resisten obat ya. Jadi memang memang setiap setiap dokter yang memberikan obat tuh memang harus punya hubungan yang harmonis dengan pasiennya. Dibuatlah WA misalnya ya, kemudian dikasihlah kartu kontrol ya. Nanti dokternya kan pasti nulis kontrolnya tanggal berapa gitu, dia berapa lama pengobatannya. Jadi kalau tidak datang lah berarti kan itu suatu masalah ya. Dan juga pasien juga kalau sudah punya kontak atau WA group mungkin dia akan curhat ya, dok saya kok sakit ya makan obatnya, nanti jawabnya japri gitu kalaupun situ WA group ya, harus bagaimana dulu gitu ya sebelum misalnya datang ke dokternya. Kedua, kalau seandainya hilang dari tidak kontrol ya, tentunya kita akan mencoba untuk meminta bantuan kader ya, bantuan kader, karena kita ini kan penyakit penular dan perlu benar-benar tuntas pasiennya dan hubungannya dengan kontak erat dengan keluarganya, ya wajib nanti kita akan nasihati supaya terus melakukan pengobatan. Masalahnya apa, kenapa dia berobat gitu. Dan juga kita tidak ke pasien saja, tetapi pada keluarganya, mensupport keluarganya. Kalau si istri sakit ya suaminya disupport, kalau misalnya anaknya sakit ya orang tuanya disupport. Jadi kita mendukung support daripada keluarganya ya. Dan memang akhirnya nanti kita juga orang kita yang kopi TB tadi Bu ya, dokter Bu Ina tadi yang kopi TB itu kan
kita koalisi dengan profesi, Iya. dengan Dinkes juga, dengan PPTI-nya, dengan kadernya. Kadernya betul. Jadi kita membentuk suatu masalah yang memang kita secara global menentukan Iya. suatu keputusan ya Bu Ina ya. Iya, Sehingga betul. pasien itu walaupun dia terancam putus berobat, masih bisa melanjutkan pengobatannya dengan kita berkolaborasi ya Bu Ina ya, Berkolaborasi, iya, seperti betul, itu. Mungkin itu Bu Ina dari saya. Iya, baik. Berarti memang butuh dukungan ya dok ya, dan tidak bisa diselesaikan oleh petugas kesehatan sendiri Iya, seperti betul. tadi. Baik dok, saya serasa diingatkan kembali terkait dengan penyakit TB adalah penyakit menular dok. Iya. Berarti saat si kasus itu ditemukan beresiko untuk orang yang lain dok. Iya, Apakah akan dilakukan seperti penyakit COVID kan dok? Penyakit COVID Iya, juga kan betul. setiap satu kasus ditemukan pasti akan dicari itu. Iya. Apakah pada kasus TB juga harus dilakukan seperti itu dok? Iya. Sebenarnya nih pandemi Covid itu pembelajaran Mbak Ina buat Oh, TB juga betul, ya dok, karena betul. memang Iya. mungkin definisinya ya lain ya. Iya. Jadi kan sekarang selama ini kan tracing sama testing juga kita lakukan juga pasien yang konfirmasi Betul. dengan PCR yang positif pada Covid sehingga yang kontak eratnya kita tes. Iya. Sama juga dengan TB. Dengan TB juga bila sama. mana konfirmasi BTA sputumnya positif, Iya. tetap ya di rumahnya sekelilingnya pun harus kita lakukan tracing juga Tracing sama juga ya, Dok? testing. Iya, Iya, betul. tracingnya oleh kader, Iya. testingnya oleh puskesmas Yes, yang betul. terdekat atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan nanti dari tracing dan testing itu siapa yang sakit dan itu tentunya ada tata laksana lanjutannya Mbak Ina. Iya. Baik dok. Berarti memang pada dasarnya karena ini penyakit TB adalah kasus menular, penanganan juga hampir sama dengan COVID ya dok ya. Setiap ada satu kasus yang ditemukan positif, memang harus dicari kontak eratnya atau sumber-sumber penularan atau sudah menularkan atau tidak agar penanganannya tuntas ya dok ya, Iya, seperti itu. Karena betul. penyakit menular prinsipnya ya memang penanganan harus sampai dengan tuntas, harus Iya. sampai dengan selesai seperti Iya, itu dok. betul. Dok, terkait dengan resiko putus berobat, bila putus berobat itu resikonya apa ya dok? Untuk si pasien itu sendiri terutama. Iya. Ya, tadi ya kita kenapa sampai putus berobat karena panjangnya pengobatan itu kita harus pantau. Kenapa kita berkolaborasi ya di Iya. Covid TB dengan PPTI dengan kader. Karena memang resikonya itu akan menjadi masalah baru bila putus berobat, Mbak Ina. Iya, Dok. Ya, kalau misalnya putus berobat itu sampai dia menimbulkan TBRO, TB Iya. resisten obat. Oh, iya, Ya, Dok, TB pada saat resisten itu dia obat ya, diobatkan Dok. sebagai TBSO, Iya. sensitif obat. Tetapi setelah dia putus berobat, khawatir dia menjadi terduga TBRO ya, Mbak Iya. Ina ya. Oh, gitu, Dan Dok. TB Iya. resisten obat. Nah, resisten obat ini yang kita khawatirkan karena satu, pengobatannya sangat mahal. Iya. Belum tentu terjangkau kan oleh Betul, Dok. masyarakat ya. Iya. Dan mungkin kalau ada sekarang TBRO memang itu suatu tanggung jawab pemerintah yang harus disediakan obat-obatnya oleh pemerintah. Tetapi jangan sampai kita kena TBRO karena biayanya sangat mahal gitu ya. Dan kualitas hidupnya menjadi jelek seperti itu. Nah, itu yang kita takutkan. Karena setiap sakit TB sembuhnya juga dengan kualitas yang menurun. Kualitas yang fungsi paru yang menurun, Iya, Dok. sehingga menjadi problem yang lain. Problem yang lain, Apalagi ya, Dok. kalau dia resisten obat karena Iya. putus berobat. Jadi jangan sampai kita menjadikan kualitas hidup kita menurun, padahal kita berguna untuk keluarga, bisa suami untuk istri dan anaknya. Betul, Dok. Si ibu juga mendidik anak-anaknya terganggu, Betul. ya. Padahal anaknya juga butuh masa depan yang bagus. Nah, hal seperti itu yang kita harapkan menjadi generasi yang membaik ya, masyarakat betul, yang Dok. sehat seperti itu. Iya. Itu. Ya, baik. Berarti ada risiko saat pasien putus pengobatan itu terutama adalah tadi terkait dengan menjadi TB resisten obat ya, Iya. Dok ya, atau TB kebal terhadap obat yang TB biasa, kebal obat, iya. TB kebal obat seperti itu, Iya. yang akan menjadi suatu beban lagi terkait dengan pengobatannya yang harus lebih lama dan obatnya juga tentu lebih banyak seperti itu banyak, ya, iya, Dok lebih ya. mahal, Baik. iya. Dan itu juga akan berpengaruh pada ekonomi keluarganya ya, Dok Iya, ya, iya. terutama untuk sebagai kepala keluarga mungkin Betul, ya, Dok ya, betul. karena kualitas hidupnya akan tentu saja akan turun ya, Turun, Dok, betul. seperti itu. Iya. Baik, Dok. Nah, sekarang kalau misalnya seseorang sudah melakukan pengobatan nih, Dok, sampai dengan tuntas, sampai dengan selesai. Adakah tanda atau suatu kita ingin tahu kalau kita sudah menyelesaikan pengobatan itu? Ada nggak, Dok, maksudnya tandanya atau apa kita harus melakukan apa? Kalau saya sudah selesai loh dari TB misalnya pada kasus COVID kan, Dok, dulu itu harus dilakukan PCR. Apakah pada penyakit TB juga ada yang harus dilakukan pemeriksaan saat ingin tahu bahwa sudah sembuh atau belum, Dok? Iya. Ya, memang
Sama dengan COVID juga ada tanda sembuhnya. Apalagi ini sudah terdata. Memang kalau kena TB pengobatannya panjang 6 sampai 8 bulan yang sudah kita utarakan tadi ya. Jadi setiap fase itu ada tanda sembuhnya. Kalau fase pembunuhan kuman 2 bulan kita ulang lagi dahak ya Mbak Ina. Nanti kalau misalnya dia negatif tandanya dia perbaikan, tadinya positif yang diperbaik. Tentu juga kadang-kadang di-compare dengan ronsen ya, ada perbaikan juga ronsennya dari awal dan 2 bulan pertama. Kemudian kita lanjutkan fase maintenance ya, perawatan. Dan nanti di bulan ke-5 dan bulan ke-6 juga pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak dilihat apakah dia positif kembali atau memang tetap negatif. Juga di-compare dengan pemeriksaan ronsen. Nah, bulan awal 2 bulan pengobatan, 5 bulan pengobatan sampai 6 bulan pengobatan dengan pemeriksaan sputum yaitu BTA ya. Sputum yang awalnya TCM saya lupa tadi ya, TCM ya, tes cepat molekuler. Tapi setelah ke 5 dan 6 menggunakan pemeriksaan mikroskop ya, BTA pewarnaan langsung. Itu tandanya dia sembuh. Jadi tidak boleh sebenarnya kalau pengobatan TB tidak ada tandanya seperti PCR. Kalau ibu bapak sekarang takut dengan PCR yang tidak tahu, ya kenapa TB tidak ya? Jadi tidak ada alasan susah mengeluarkan dahak ya. Jadi harus mengeluarkan dahak karena tandanya adalah negatif, perbaikan foto dan perbaikan dari gejala kita. Ya sama dengan COVID juga. Oh ya PCR saya negatif, jadi saya berjalan-jalan tidak isolasi. Sama TB juga harus sputum BTA negatif 2 kali gitu ya. Begitu ya Dok ya. Iya baik. Jadi memang tadi untuk melakukan pemeriksaan atau untuk mengetahui bahwa kita sembuh atau belum dari penyakit TB itu memang seharusnya dilakukan pemeriksaan sputum seperti itu ya Dok ya, selain untuk mungkin diperiksakan oleh dokternya tadi terkait ada pemeriksaan ronsen atau lihat kondisi badan si pasien tersebut Dok. Mungkin terkait pengobatan sudah cukup jelas Dok. Nah sekarang kalau terkait dengan pencegahan Dok, adakah suatu cara agar kita dapat mencegah dari tertularnya penyakit TB Dok? Iya, ya memang sebenarnya ini belum program yang resmi ya Bu Ina ya. Tetapi pemerintah sudah mengadakan terapi profilaksis pencegahan ya. Betul, nah saat ini yang penting adalah pada pasien balita ya, pasien balita itu sudah ada profilaksis atau pencegahan supaya pasien tidak menjadi berat TB-nya. Misalnya kalau ada keluarganya dari keluarga yang memang positif dahaknya, itu yang usia 5 tahun ke bawah wajib di screening apakah dia terpapar TB apa tidak. Bila memang selama screening itu tidak ada gejala, bisa melakukan suatu profilaksis ya. Profilaksis itu pencegahan bisa primer kalau misalnya screeningnya dengan apa? Dengan mantuk. Ya dengan mantuk saya lupa. Dengan mantuk tes, bila mana mantuknya negatif tentunya profilaksisnya primer. Kalau mantuknya positif, profilaksisnya dengan sekunder. Tapi obatnya sama, cuma INH saja atau PPT ya. Pengobatan pencegahan tuberkulosis dengan isoniazid seperti itu ya. Nah, juga dengan keduanya adalah kelompok dari golongan TB HIV. HIV ya, golongan HIV itu wajib profilaksis ya karena dia imunnya rendah, sistem imunnya rendah, wajib menggunakan PPT dengan isoniazid ya. Jadi ada memang pencegahan itu ada 2 ya, pencegahan itu yang 2 kelompok tadi. Bisa memang dengan cara tiap hari ya selama 6 bulan. Ya, ada yang memang hanya 3 bulan saja, tergantung maunya pasien kemana. Kalau pasiennya mau 3 tablet tiga tablet saja dalam 1 minggu ya kita cuma 3 bulan. Tapi ada juga yang memang pengen tiap hari dengan dosis yang lebih panjang seperti itu. Jadi memang itu pilihan untuk pasien. Tetapi nanti pemerintah akan mencanangkan untuk pengobatan seumur hidup ya pada semua yang kontak semua umur maksud saya semua umur pada kontak erat pada pasien yang memang di rumahnya terkonfirmasi TB yang masih sensitif, bukan yang kebal obat ya, yang sensitif. Nah itu memang ada nanti kesananya yang masih kita mungkin kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada kontak erat diberikan PPT ya, terapi profilaksis atau pencegahan daripada tuberkulosis seperti itu. Dan caranya beda-beda. Ada yang memang tiap hari, ada yang memang seminggu sekali selama 3 bulan. Nanti tergantung dari bagaimana penyedia stok obat yang tersedia ya Bu Ina ya. Oh gitu Dok. Baik, jadi sebetulnya untuk penyakit TB ini ada obat namanya obat pencegahan untuk orang-orang yang ada kontak erat dengan penyakit TB yang aktif ya Dok ya.
Yang jadi tadi kan kita bahas dok terkait dengan penyakit TB sudah ditemukan, berarti harus dilakukan tracing atau investigasi kontak ya dok, atau dilakukan kontak-kontak dengan siapa saja kontak-kontak eratnya seperti itu, dan juga terutama akan diberikan obat pencegahan pada anak usia di bawah 5 tahun. Lalu yang kedua adalah terapi pencegahan pada penyakit atau pada penderita HIV positif seperti itu ya dok ya. Betul. Pada penderita HIV positif akan diberikan terapi pencegahan. Lalu untuk sistem pengobatannya seperti apa nanti akan ditentukan oleh dokternya seperti itu ya dok ya, yang akan diberikan, yang akan menentukan untuk pengobatannya. Baik dok, mengenai hal tersebut dok, seandainya tadi sudah karena sudah dilakukan terapi pencegahan, lalu sudah ditemukan pencegahan, lalu sudah dilakukan tracing, untuk melakukan pengobatan TB itu sebetulnya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan di mana saja dok? Boleh dok? Ya. Kita wajibkan semua fasilitas kesehatan itu harus mempunyai standar yang baku ya, sesuai dengan PNPK yang sudah dicanangkan. Kalau nggak salah sekarang itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 2021 Mbak Ina ya. Jadi memang ternotifikasi itu sangat-sangat penting. Dengan notifikasi kita bisa melihat lapangan itu, teman-teman sejawat melakukan pemberian obat tuberkulosis itu apakah banyak efek samping, apakah banyak yang tidak tuntas, apakah banyak yang sembuh, apakah banyak yang meninggal, sehingga pemerintah pusat bisa menganalisa problem apa saja yang terjadi di lapangan. Jadi semua vaskes, semua fasilitas yang melakukan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan TB, wajib untuk melakukan suatu notifikasi pengisian SITB ke dalam mungkin SITB belum tahu ya Bapak Ibu ya. Silakan dok. Informasi tuberkulosis, sistem informasi tuberkulosis yang memang diisi dari mulai terduga TB, pengobatan TB, sampai sembuh, sampai HIV-nya bagaimana, sampai pasien juga meninggalnya bagaimana. Sehingga data itu menjadikan data yang sangat penting untuk bagaimana mengelola pelayanan TB di Indonesia ini. Sehingga dengan kita tahu masalah-masalah yang kita ternotifikasi dari seluruh layanan Paskes di seluruh Indonesia, kita bisa mengamati atau mengevaluasi problem atau masalah-masalah TB yang tidak susah dientaskan di Indonesia. Ibu Bapak tahu bahwa kita nomor 2 di dunia ya. Mudah-mudahan kalau semua Paskes melakukan suatu notifikasi SITB, tentunya kita akan bisa lebih mudah lagi untuk bisa mengelola TB dengan baik, gitu Bu Ina. Iya, baik dok. Berarti sebetulnya untuk pengobatan TB sendiri ini bisa dilakukan di semua fasilitas kesehatan seperti itu ya dok. Sebetulnya penanganan penyakit TB ini hanya saja diharapkan semua fasilitas kesehatan juga dapat melaporkan dalam satu aplikasi tadi ya dok, yang namanya Sistem Informasi Tuberkulosis, agar penanganan kasus TB itu ditangani secara tuntas dan dapat ternotifikasi seandainya pasien tersebut mungkin melakukan pengobatan di tempat lain untuk hal seperti itu ya dok ya. Betul. Mungkin kalau saya berpikir juga terkait dengan notifikasi tadi dok, mungkin di situ juga termasuk untuk mencegah putus pengobatan juga ya, karena kan ada pasien yang pindah-pindah pengobatan seperti itu kan banyak ya dok ya. Misalnya dia berobat di satu Paskes lalu mengalami gejala efek samping atau dan lain-lain, dia kadang memilih pindah ke Paskes lain tanpa melakukan konsul terlebih dahulu. Baik dok, untuk hal tersebut sepertinya memang harus sudah dilakukan ya dok, untuk kita melakukan kerjasama dengan semua fasilitas kesehatan ya dok, baik puskesmas, lalu rumah sakit, dan juga mungkin untuk di klinik juga seperti itu ya dok ya, agar kita memiliki satu sistem data yang sama, yaitu berdasarkan NIK ya dok ya, tadi yang diinputkan, dan riwayat penyakit si pasien pun bahkan terdata di sana. Seandainya pasien melakukan pengobatan tempat lain mungkin bisa termonitor riwayat pengobatannya seperti itu ya dok ya. Karena kadang-kadang kalau pasien mengalami satu keluhan kan mereka main pindah saja seperti itu. Yang saya alami sih seperti itu ya dok. Mungkin di Paskes yang terbaru akhirnya tidak mengetahui bahwa pasien ada riwayat pengobatan TB sebelumnya seperti itu. Untuk masyarakat Kota Depok, jadi TBC atau tuberkulosis dapat disembuhkan, lebih cepat ditangani, akan mencegah penularan ke orang-orang tersayang.
Baik, Dokter Lucy, terima kasih banyak Dok sudah hadir Sama-sama, hari ini Bena. di Dinas Kesehatan Kota Depok. Dok, kami memiliki jargon terkait info podcast. Jadi jargonnya itu sehat bersama, pasti bisa. Mungkin kita bisa bersama-sama ya Dok ya. Info podcast, sehat bersama, pasti bisa. Baik sahabat Healthies, setelah tadi kita mengenal mengenai tanda dan gejala TB dari narasumber pertama kita juga telah kedatangan narasumber kedua kita, ada Mas Adrian dari Yayasan KNCV Indonesia. Mas Adrian, apa kabar? Luar biasa baik, Bu. Ya, baik Mas Adrian, terima kasih banyak telah hadir di podcast Dinas Kesehatan Kota Depok. Mungkin Mas Adrian, kita di sini ingin membahas terkait masa pandemi ini. Kita tentu saja tahu ya Mas Adrian ya, bahwa masyarakat ada sedikit kendala terkait untuk datang ke fasilitas kesehatan, baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Mas Adrian, kalau tidak salah dari Yayasan KNCV Indonesia telah mengeluarkan satu aplikasi yang memang ya Benar. sudah diadopsi juga oleh Kementerian Kesehatan, seperti itu ya Mas Adrian ya? Sudah di-launching oleh Kementerian Kesehatan. Iya, baik. Terkait hal tersebut mungkin bisa disampaikan Mas Adrian terkait aplikasi Sobat TB itu seperti apa sih? Atau aplikasi dalam bentuk apa? Ya, Sobat TB itu adalah solusi online berbagi informasi seputar tuberkulosis. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi yang membantu untuk masyarakat bisa melakukan screening mandiri. Seperti itu, Bu. Oh ya, baik, berarti Sobat TB itu bisa digunakan oleh masyarakat umum, Mas? Bisa digunakan oleh masyarakat umum dan diharapkan untuk masyarakat umum bisa mendownloadnya secara online melalui handphonenya mereka masing-masing ya. Iya. Kalau untuk menggunakan aplikasi Android bisa menggunakan Google Play Store dan dari iOS bisa menggunakan App Store. Oh ya, Seperti itu. iya. Berarti bisa digunakan oleh tenaga kesehatan dan juga oleh masyarakat umum. Iya. Seperti itu. Untuk masyarakat umum dan tenaga kesehatan. Tujuannya adalah masyarakat umum bisa melakukan screening mandiri dan petugas kesehatan bisa memantau semua dari screening mandiri oleh masyarakat umum tersebut. Seperti itu. Oh ya. Baik Mas Adrian, tadi kan tujuannya memang sudah dijelaskan untuk melakukan screening mandiri untuk masyarakat ya Mas Adrian ya. Untuk cara penggunaannya sendiri seperti apa tuh Mas Adrian? Apakah cukup download aja atau ada yang harus didaftarkan? Misalnya harus menggunakan terdaftar di suatu paskes? Nah, cara penggunaannya tuh sangat gampang. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan untuk mendownload dulu aplikasinya. Setelah mendownload aplikasinya, kita registrasi secara mandiri. Setelah registrasi secara mandiri, kita akan masuk ke dalam aplikasi Sobat TB-nya. Nah, di dalam aplikasi Sobat TB itu terdapat 5 fitur. Nah, di dalam fitur itu ada beberapa. Salah satunya artikel. Artikel itu Bapak Ibu bisa membaca terkait informasi tentang seputar TBC. Itu yang pertama. Yang kedua, fitur Fasiankes. Jadi Bapak Ibu pada saat mendownload aplikasinya, Fasiankes yang berada di sekitar Bapak Ibu akan terdetek ke dalam aplikasi Sobat TB-nya. Yang ketiga, ada fitur untuk screening mandiri. Nah, dan yang keempat ada juga informasi terkait tentang komunitas pendamping, baik itu pendamping dukungan sebaya ataupun pendamping komunitas yang sementara minum obat. Yang kelima ada juga podcastnya sebenarnya di dalam Sobat TB, seperti itu. Nah, dengan cara setelah mendownload dan aplikasinya sudah bisa digunakan, nah fitur screening inilah yang digunakan oleh Bapak Ibu, seperti itu. Oh ya, baik Mas Adrian, berarti sebetulnya Sobat TB itu bukan hanya digunakan untuk melakukan screening, tapi kita untuk mendapatkan informasi benar terkait sekali. dengan TB, seperti itu ya. Baik juga informasi terkait dengan paskes-paskes yang tersedia. Benar sekali. Jadi aplikasi Sobat TB ini dia sudah menyiapkan secara kompleks ya. Jadi artinya masyarakat itu setelah mendownload, pada saat dia melakukan screening apa yang harus dia lakukan. Nah, kalau kita tidak mengkonekkan itu dengan Fasiankesnya, kasihan juga kan. Percuma saya screening tapi saya setelah itu tidak ada feedback lagi kepada saya, seperti itu. Oh iya, baik. Berarti itu sudah terkoneksi dengan Fasiankes. Fasiankes yang dituju, maksudnya yang dipilih oleh si masyarakat misalnya yang melakukan screening mandiri. Benar sekali. Jadi Bapak Ibu pada saat
aplikasi kita registrasi mandiri, Iya. di situ dia akan minta registrasi Fasiankes sesuai domisili kita. Oh, iya. Jadi misalnya sekarang kita berada di Kota Depok nih. Iya, betul. Nah, tempat tinggal saya adalah yang akan terdetek Fasiankes yang ada di Kota Depok sesuai wilayah tempat tinggal saya. Sesuai Seperti wilayah itu. tempat tinggal. Nah, seandainya misalnya warga Depok, Ha-ha. domisili di Depok, tapi sudah melakukan screening mandiri, tapi mungkin aktivitasnya lebih banyak di DKI Jakarta, apakah bisa memilih fasilitas kesehatan yang di luar wilayah Kota Depok? Sangat Sobat bisa, Ibu? sangat Bisa ya. Jadi aplikasi ini juga kan dia sudah terkonek dengan WiFi ataupun misalnya jaringan internet ya. Iya. Nah, pada saat dia sampai di kota DKI Jakarta, akan kebaca di dalam aplikasinya adalah Fasiankes yang ada di sekitar dia. Di sekitar dia. Sekitar gitu. penggunanya tersebut. Misalnya penggunanya itu ada di DKI Jakarta, berarti ya Fasiankes yang akan kebaca di DKI Jakarta dan Iya. dia bisa melakukan screening di situ. Baik, Mas Adrian, terkait dengan hal tersebut, jika dia sudah memilih Fasiankes, tapi mungkin ada masalah, ada terkait dengan masalah tertentu, Ya. dan dia tidak dapat datang ke Paskes yang sudah dia pilih. Apakah data tersebut akan sudah terbaca oleh Paskes? Nah, kalau misalnya tadi yang dia memilih adalah puskesmas yang berada di wilayah tempat tinggalnya dia, data itu pada saat dia melakukan screening umum, sebenarnya datanya sudah masuk ke puskesmas yang pengguna aplikasi Sobat TB. Nah, tetapi kan kalau untuk datang ke Fasiankes itu kan kembali lagi ke masyarakatnya. Iya, betul. Dia pengen ke puskesmas itu, Fasiankes itu atau Fasiankes ini tergantung dari masyarakatnya. Nah, apabila pada saat dia mau berkunjung lagi ke Fasiankes berikut, alangkah baiknya dia melakukan screening lagi supaya datanya terbaca. Walaupun data sebelumnya Iya. sudah terinput dan terbaca di Fasiankes sebelumnya. Itu sebagai data saja seperti itu. Iya. Baik, mungkin memang kalau terkait kesehatan kan kalau kita akan melakukan pemeriksaan memang sesuai kondisi di saat itu ya Mas Adrian ya, berarti benar kalau sekali. memang dia sudah pernah melakukan screening lalu saat itu sudah memilih Paskes dan ternyata dia tidak ada, misalnya tidak berkesempatan untuk datang ke Paskes tersebut, lalu misalnya 1 minggu atau 2 minggu kemudian dia masih merasakan gejala si masyarakat tersebut, lalu akan melakukan screening ulang kembali, benar. itu masih dapat dilakukan. Masih bisa dilakukan. Masih bisa dilakukan Iya. dan memilih Paskes yang berbeda, Benar. tidak ada kendala. Benar. Baik. Dan akan kebaca itu adalah hasil dari screening yang terakhir. Dari yang terakhir, Iya. kondisi terakhir Kondisi berarti terakhir. update ya. Benar. Betul. Jadi kondisi yang pertama misalnya tidak terduga TB, ya tetap terdaftarkan gitu. Pada saat 2 minggu kemudian dia melakukan screening lagi, ternyata dia terduga. Iya. Nah, hasil yang kedua itu yang akan dipakai seperti itu. Mungkin ada sesuatu kah saat si pengguna ini ingin menggunakan Sobat TB, Mas Adrian? Maksudnya. Nah, kalau pada saat kita melakukan screening mandiri, usahakan jujur dengan situasi kita saat ini. Karena pada saat di akhir Iya. screening itu, dia akan membaca hasil dari screening kita. Apakah kita terduga TB atau Iya. tidak terduga TB. Nah, pada saat akhir juga kita akan memilih, kita bisa memilih apakah mau di Fasiankes daerah setempat atau kita bisa pilih Fasiankes lain. Karena di situ ada 2 pilihan. Jadi mau Fasiankes di daerah tempat tinggal kita atau Fasiankes lain, pada saat kita memilih datanya itu terkonek dengan Fasiankes tersebut, ataupun dia akan memberikan nomor telepon yang akan kita hubungi Fasiankes tujuan kita. Seperti itu. Oh gitu. Saat mendaftarkan, Mas Adrian, apa saja yang dibutuhkan untuk memasukkan data-data ke Sobat TB? Nah, terutama ya nama. Nama itu sesuai NIK ya, Bapak Ibu, sesuai yang ada di KTP kita. Kenapa? Karena kita sekarang di Indonesia Iya. semua berbasis NIK. Betul. Nah, Ya. jadi nama harus jujur ya, sesuai nama, tempat tinggal kita ada di mana, Ya, alamat betul, harus betul. lengkap, karena pada saat apabila kita terdeteksi sebagai terduga TBC, Iya. maka Fasiankes itu akan bekerja sama. Biasanya Fasiankes sudah mempunyai kader-kader yang akan berkoordinasi dengan pasiennya, sehingga nama-nama ini dengan data-data yang lengkap ini untuk memudahkan Fasiankes dalam melakukan investigasi seperti itu. Oh iya. Baik, berarti Mas Adrian, seandainya si masyarakat ini sudah melakukan screening TB, itu sudah terkoneksi oleh fasilitas kesehatan, misalnya kalau rumah sakit juga sama, kalau seandainya milih rumah sakit. Iya,
Rumah sakit rumah juga sakit bisa. juga bisa. Semua Fasiankes. Rumah sakitnya tahu bahwa ada yang akan melakukan screening gitu atau dari Nah, jadi rumah sakit juga menggunakan aplikasi Sobat TB karena pada saat misalnya sekarang saya berada di Kota Depok. Iya. Mungkin rumah sakit yang paling dekat adalah Rumah Sakit UI. Nah, Ya, saya akan memilih rumah Rumah sakit yang ada di wilayah Fasiankes yang berada di wilayah sekitar Iya. saya. Itu untuk membantu supaya saya tidak lebih jauh ke tempat lain. maksud saya apakah ada yang ternotif di RSUI-nya sendiri? Nah, untuk ternotif ke RSUI, Iya. RSUI juga harus menggunakan aplikasi Sobat TB. Jika fasilitas kesehatannya Iya. sudah menggunakan sebagai aplikasi Sobat TB Benar. sebagai admin gitu ya, Iya. berarti dapat mendeteksi dan dapat menginfokan Iya. ke misalnya kalau pusat rumah sakit kan tidak mungkin melakukan pelacakan hal seperti itu ya, Benar. Mas Ardian, berarti langsung diinfokan ke puskesmas atau ke dinas kesehatan. Iya. Betul, harus betul. Bahkan masyarakat umum juga sebenarnya sebelum berkunjung dia juga membuat janji kunjungan. Janji kunjungan. Iya, di situ iya. di aplikasi. Misalnya saya mau berkunjung ke rumah sakit UI. Iya. Berarti saya membuat janji kunjungan untuk ke Politb-nya untuk melakukan pemeriksaan. Saya membuat janji kunjungan itu akan muncul di rumah sakit UI secara otomatis. Nah, pada saat saya berkunjung, Iya. saya langsung ternotif bahwa saya adalah saya pasien yang sudah mempunyai janji kunjungan seperti itu. Seperti itu sebetulnya sangat dimudahkan sekali Iya, ya Mas memudahkan Ardian. pasien. Berarti memang seandainya di Kota Depok ini kan kebetulan memang kami juga sudah mendorong untuk semua fasilitas kesehatan untuk sama-sama kita menggunakan Sobat TB. Berarti untuk masyarakat Kota Depok sebetulnya itu sangat dimudahkan sekali gitu ya. Sangat mudah. Seandainya mengalami keluhan-keluhan tadi atau gejala dari salah satu misalnya gejala batuk atau misalnya ada sampai dengan batuk berdahak atau batuk berdarah, bisa melakukan screening mandiri Benar. sebelum mereka datang ke Fasiankes. Iya. Seperti itu. Tujuan dari dibuatnya aplikasi Sobat TB TB. ini. Ya, Iya. tujuan dari aplikasi Sobat TB ini lebih ke masyarakat ya. Yang Ya. pertama, itu kita mendorong masyarakat untuk menggunakan aplikasi Sobat TB ini untuk melakukan screening mandiri Ya. dan mendapatkan informasi. Karena di dalam aplikasi Sobat TB seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa fitur di dalamnya. Salah satunya adalah ada podcast, ada artikel, dan juga bisa melakukan screening mandiri. Yang kedua juga membantu masyarakat untuk mengetahui Fasiankes terdekatnya dia di tempat tinggalnya, baik pada saat dia berada di rumah ataupun pada saat dia mungkin lagi traveling ke daerah mana. Nah, di situ aplikasi Sobat TB juga mendeteksi Fasiankes yang ada di daerah sekitar dia, seperti itu. Yang berikut juga membantu dinas kesehatan baik kabupaten, kota maupun provinsi, bahkan Kementerian Kesehatan dalam mendorong untuk mencakup penemuan kasus TB. Ini untuk mendorong program. Iya, Seperti baik. itu. Terutama mungkin di masa pandemi ini ya, Iya. Mas. Seandainya masyarakat takut ke fasilitas kesehatan, takut datang, lalu mereka juga nggak taunya bukan TB seperti itu. Jadi mereka dapat melakukan screening mandiri terlebih dahulu seperti itu Iya. ya. Jadi seandainya mereka sudah melakukan screening nih Mas melalui Sobat TB, lalu ternyata di hasil akhir dari Sobat TB itu dinyatakan sebagai terduga TB. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi Sobat TB, pertama kali yang dilakukan adalah setelah melakukan screening dan ternyata hasilnya keluar adalah saya terduga TBC. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mengunjungi Fasiankes terdekat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aplikasi hanya membantu Bapak Ibu untuk screening mandiri saja. Untuk mengetahui status TBC-nya, datanglah ke Fasiankes terdekat untuk mendiagnosa apakah saya ini TBC atau tidak. Datanglah ke Fasiankes yang terdekat. Yang kedua, ini untuk Fasiankesnya sendiri. Fasiankes pada saat menerima pasien, ternyata dia adalah terduga TBC dalam penggunaan aplikasi Sobat TB dan ternyata dia tidak hadir, misalnya pasiennya tidak hadir ke puskesmas atau tidak datang ke rumah sakit. Nah, petugas bisa berkolaborasi dengan kader. Misalnya salah satu puskesmas berkolaborasi dengan kadernya adalah ini kami mendapatkan data bahwa di daerah ibu, daerah bapak ada pasien yang terduga TBC tetapi dia tidak berkunjung ke Fasiankes. Nah, kader tersebut bisa melacak pasien tersebut.
Baik, Mas Adrian, terima kasih banyak telah hadir hari ini di podcast Dinas Kesehatan Kota Depok. Semoga aplikasi Sobat TB ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Depok. Terima kasih kembali juga Bu. Semoga aplikasi Sobat TB ini sangat bermanfaat buat masyarakat yang ada di Kota Depok. Tujuannya untuk kita memberantas TBC yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kita punya jargon di info podcast ini. Wow, luar biasa juga ya. Iya, ada Mas. Jadi jargonnya adalah info podcast, sehat bersama pasti bisa. Siap Bu. Iya. Info podcast, sehat bersama pasti bisa.